Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Erin Yamatul Firdaus, NIM 10219009. Kemudian Irma Afianawati, NIM 1021900016. Di sini kami akan menyampaikan pembahasan pada mata kuliah Etika Profesi Hukum. Adapun pembahasan yang akan kami bahas meliputi yang pertama, pengertian urgensi hukum, yang kedua, moralitas dan kaitan dengan profesi hukum, dan yang ketiga, fungsi moralitas dan urgensi hukum bagi profesi hukum. Sebab yang pertama yakni pengertian urgensi hukum. Urgensi hukum berasal dari bahasa Inggris yakni urgen, yang berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan. Dengan urgensi yang nyata dan bersifat positif atau menimbulkan kekuatan yang besar, maka urgensi secara alami akan mengarahkan kita agar bersikap waspada terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada kehidupan ini, terutama hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penegak hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sebab yang kedua yaitu moralitas dan kaitan dengan profesi hukum. Secara bahasa, moralitas berasal dari kata mos yang berarti kebiasaan, adat istiadat. Moralitas dalam bahasa Latin berasal dari kata moralis yang diartikan sebagai suatu sikap, watak atau sebuah perilaku yang pantas. Kata moral dan moralitas memiliki arti yang sama. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moral dapat diartikan sebagai moral sebagai ajaran kesusilaan, moral sebagai aturan, dan moral sebagai gejala kejiwaan yang timbul dalam bentuk perbuatan. Moralitas dan kaitan dengan profesi hukum. Keterkaitan moralitas dengan profesi hukum yaitu yang pertama, sebagai patokan utama dalam menjalankan hidup di masyarakat atau lebih spesifik lagi dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial, mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui agen atau pelaksanaannya agar para penegak hukum tidak menyalahkan kekuasaannya. Yang ketiga, demi mewujudkan keadilan, seorang aparat penegak hukum bukan hanya berpatokan kepada undang-undang sebagai landasan utama, tetapi moralitas juga harus diperhatikan karena melihat realistis yang terjadi pada era saat ini, bukan karena para aparat penegak hukum yang tidak cerdas, akan tetapi lebih kepada dekadenasi moral. Yang keempat, moralitas merupakan satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh para penegak hukum, karena ketika konsep undang-undang sudah baik tetapi aparat penegak hukumnya kurang baik, maka yang akan terjadi adalah penyelewengan. Begitu juga sebaliknya. Jadi antara keduanya harus seimbang. Masuk pada subbab ketiga yaitu fungsi moralitas dan urgensi hukum bagi profesi hukum. Sebelum membahas mengenai fungsi moralitas, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan profesi hukum. Profesi hukum adalah pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Profesi hukum sangat berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan,
kritis, dan pengabdian yang tinggi, karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengemban profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Lalu, apa fungsi moralitas bagi profesi hukum? Fungsi moralitas dalam profesi hukum dapat dijelaskan sebagai takaran atau ukuran bagi profesi hukum sebagai apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya, sehingga sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Sehingga nilai-nilai moral sangat penting untuk dilaksanakan agar terwujudnya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, menegakkan nilai-nilai dan advokasi kemanusiaan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Suatu profesi atau pekerjaan yang terikat secara institusional dan mengabdi pada layanan sosial, selain terikat dalam suatu landasan material yang jelas seperti kaidah-kaidah hukum, landasan yang bersifat moralistik ini diorientasikan untuk menjadi pijakan yang lebih tepat terhadap seseorang yang sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara dalam melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang penting. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya demoralisasi profesi, tepat sekali kalau profesi itu diikuti dengan landasan moral atau kaidah-kaidah normatif yang dapat diangkat sebagai kode etik. Beberapa fungsi kode etik, yaitu yang pertama, sebagai acuan kontrol moral atau pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Yang kedua, kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi. Dan yang ketiga, menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Lalu, subbab yang terakhir, fungsi urgensi hukum bagi profesi hukum. Adapun fungsinya yang pertama yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberikan pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat, menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya. Dan yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, sebagai penggerak sarana pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat dimanfaatkan dan didayagunakan untuk mengerjakan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi profesi hukum untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.